Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dua perkara besar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda. Apa al-huda? Petunjuk. Wa dinil haq, dengan membawa agama yang hak. Para ulama tafsir ketika menjelaskan al-huda dan dinul haq, mereka mengatakan dua hal. Al-huda maksudnya adalah al-ilmu an-nafi'. Aku utus Rasulullah dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Dan maksud dari dinul haq adalah al-amalus salih, yaitu amal-amal saleh. Maka seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dia wajib untuk mengamalkan ilmunya. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wahai manusia, bagaimana kalian nyuruh orang kepada kebaikan, nyuruh orang melakukan kebajikan, tetapi kalian sendiri melupakan diri kalian? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah berikan kepada kita nikmat ilmu, maka jangan sampai kita lupa untuk mengamalkan dalam hidup kita. Karena memang tegaknya Islam dengan ilmu dan amal. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab yang berkaitan dengan pembahasan akidah, pembahasan tauhid, yang dia merupakan sebab pertama terjadinya kesyirikan. Jadi kalau kita kumpulkan semua dosa, dosa paling besar apa? Syirik. Dan kalau kita lihat awal terjadinya syirik, itu sebab utamanya adalah sifat ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan. Apa yang berlebihan di sini? Berlebih-lebihan dalam memahami, dalam mengamalkan, dan dalam menjalankan syariat. Ini namanya ghulu. Melampaui batas dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita sebutkan beberapa bahaya ghulu, yang nanti puncak dari bahaya ghulu ini adalah kekufuran, saya akan sebutkan dulu beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya banyak orang terjatuh kepada ghulu,
berlebih-lebihan kepada orang saleh, berlebih-lebihan kepada syariat Allah, karena mereka tidak mau kembali kepada ilmu. Mereka tidak mau belajar agama ini sesuai dengan pemahaman sahabat. Gak mau mereka. Baik, pertama kita mulai dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah 137. Al-Baqarah 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kata Allah terhadap ahlul kitab. Ini ayat sebenarnya untuk ahlul kitab, tapi kita bisa mengambil pelajaran secara umum. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, mereka pasti dapat hidayah. Orang kekufurannya seperti Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau beragama, mau beriman, mau memahami din ini sesuai dengan agamanya sahabat, mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Ini ahlul kitab, apalagi seorang muslim. Dia sudah muslim dari lahir. Kalau seandainya dia beragama, benar-benar ingin mengikuti agamanya para sahabat, dia pasti ketemu dengan dakwah tauhid. Pasti. Dia pasti berhenti di dakwah sunnah. Kalau dari awal niatnya untuk mengikuti sahabat. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi seandainya mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan engkau ya Muhammad. Artinya barang siapa yang tidak mau beriman seperti imannya sahabat, kita akan bermusuhan. Jadi yang cari masalah sebenarnya siapa? Siapa yang cari masalah? Yang cari masalah yang tidak mau kembali kepada pahamnya sahabat. Allah sebutkan di sini, coba perhatikan baik-baik. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka tidak mau kembali kepada imannya para sahabat, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan kepadamu ya Muhammad. Jadi munculnya perpecahan, permusuhan, pertengkaran diawali karena ada oknum, ada orang yang tidak mau kembali kepada sunnah. Jadi jangan kita mau dibalik. Dulu masjid ini, contoh masjid dimanapun ya, dulu sebelum masuk orang-orang jenggot ini masjid aman-aman aja, Masya Allah. Terus masuk yang cingkrang-cingkrang, yang cadar-cadar, ini masjid jadi heboh. Masjid manapun, bukan di sini, manapun. Ini kan pengalaman kan, masjid dimanapun. Jadi mereka merasa ketika ditegakkan sunnah di satu masjid, mereka merasa kita sedang melawan mereka, padahal mereka yang terlalu jauh dari sunnah. Fasayakfikahumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memelihara engkau dari mereka ya Muhammad. Dan ingat, kalau kita berpegang teguh kepada sunnah, tidak boleh takut, tidak boleh jadi pengecut. Fasayakfikahumullah. Allah akan pelihara engkau ya Muhammad. Yang penting kita jujur, yang penting kita ikhlas, yang penting kita benar-benar ingin mendakwahkan sunnah kepada saudara kita. Wa huwa sami'ul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan, ini dalil bahwasanya barometer kebenaran dilihat dari
apakah mengikuti sahabat atau tidak. Bisa mulai dulu dari sini. Jadi nanti terjadinya gulu karena ada orang nggak mau ngikut sahabat. Itu aja intinya. Di antara faktor terbesar terjadinya gulu ketika mereka tidak mau mengikuti pemahamannya para sahabat. Nanti ada faktor-faktor yang lain seperti rasa cinta yang berlebihan, seperti fanatik terhadap golongan. Jadi banyak sebab, tapi sebab utamanya karena mereka tidak mau beragama sesuai dengan pahamnya sahabat. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi, muhajirin senior, yang pertama kali melantunkan bacaan Al-Quran dengan lantang depan Ka'bah. Masuk Islam, dia belajar dan dia baca Quran dengan lantang depan Ka'bah sampai dipukul sama orang-orang Quraisy. Lihat apa ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang para sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan, Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat kepada seluruh hati hamba-hambanya. Allah cek satu-satu hati manusia ini. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah mendapatkan hatinya Rasulullah sebaik-baiknya hati. Fastafahu li nafsi, maka Allah pilih Nabi Muhammad. Faba'athu bi risalati, maka diangkat menjadi seorang rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati selain hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Allah mendapatkan hatinya para sahabat sebaik-baiknya hati hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita lihat setelah para nabi dan para rasul ada derajat di bawahnya namanya as-siddiq. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini urutan dalam keimanan kata para ulama. Yang paling tinggi derajatnya siapa? Para rasul, wan nabiyyin. Di bawahnya was-siddiqin. Dan siddiq yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Allah melihat kepada hati mereka yang paling bersih. Faja'alahum wazara'a nabiyyi. Kemudian Allah menjadikan sahabat ini sebagai pendampingnya Nabi. Jadi Nabi ini punya pendamping para sahabat. Itu memang pilihan Allah. Pilihan Allah. Di jalan kita bilang, kenapa saya nggak jadi sahabatnya? Allah nggak milih kita. Mungkin kalau kita jadi sahabat, lain lagi ceritanya. Lain ceritanya. Antum dijamin masuk surga. Selesai, nggak sholat lagi sudah. Kalau Abu Bakar, Umar tidak. Semakin dijamin masuk surga, semakin bertakwa mereka. Jadi mereka menjadi pendampingnya Nabi. Kemudian yuqatiluna ala dini, mereka berjihad bersama Nabi. Fama ra'al muslimuna hasadan fa wa indallahi hasan. Di sini poinnya jemaah. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, perhatikan baik-baik. Apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka dia dipandang baik oleh Allah. Maksudnya adalah ijma'nya sahabat. Saya sering mengatakan dari kitab-kitabnya para ulama, individu sahabat tidak maksum, ingat. Jadi kalau ada sahabat berpendapat bisa benar bisa salah. Tapi kalau mereka ngumpul membahas satu permasalahan, kemudian mereka keluarkan fatwa atau keluarkan hukum dan tidak ada yang menyelisihinya, itu disebutkan sebagai sesuatu yang maksud. Ijma' sahabat, ijma'nya para sahabat. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati 'ala ad-dalalah. Para sahabatku tidak pernah sepakat di atas kesesatan.
Jadi kalau sahabat sudah ngomong, di sisi Allah sesuai dengan apa yang sahabat sampaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apapun yang dipandang buruk oleh sahabat, maka dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini agama kita tuh ini. Jangan keluar dari sini. Karena sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik di sisi Allah. Menurut kita baik, menurut kita bagus pahalanya, bagus ibadahnya, tapi harus standarnya Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalannya para sahabat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah, juga dalam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawahid disebutkan ucapannya Ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ittabi'u, ikutilah para sahabat. Cara akidahnya ikuti, apalagi ibadahnya ikuti, akhlaknya ikuti, tahkimnya ikuti, penilaiannya ikuti, cara muamalahnya ikuti. Ittabi'u, ikuti mereka. Wala tabtadi'u, jangan nambah-nambah, jangan ngarang-ngarang ibadah, jangan buat-buat ibadah sendiri, jangan buat jalur ke surga sendiri. Udah ada relnya, dibuatnya sendiri jalur. Sampai kapan? Nggak sampai. Orang kalau mau ke Bandung lewat MBZ, itu tidak. Nah dia pergi arah ke Lampung, Masya Allah, sesat dia, tenggelam di laut sudah. Jadi agama ini udah ada jalurnya Bapak Ibu sekalian, udah ada jalurnya. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya agama ini agama yang lurus, maka tugas kalian ikutilah. Jadi beragama nggak usah pusing-pusing, ikuti aja, copy paste, selesai. Nabi tahajudnya berapa rakaat, ikuti. Nabi zikirnya kayak mana, ikuti. Para sahabiat jilbabnya kayak apa, ikuti. Apa susahnya ngikuti? Susah atau tidak? Gampang mengikuti ini, sebenarnya gampang. Cuman nanti sebab kenapa orang tidak mau mengikuti, karena dia merasa prasangka baik dalam dirinya. Ada prasangka baik dalam dirinya, padahal itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Kata Ibnu Mas'ud, wala tabtadi'u. Lihat, Ibnu Mas'ud sudah ngomong sejak dia hidup. Dan teman-teman sekalian, para sahabat tidak ada yang hidup di atas 120 Hijriah, kurang lebih seperti itu. Jadi Nabi pernah berkata di hadapan para sahabat sebelum beliau meninggal dunia, di beberapa bulan sebelum Nabi wafat, beliau pernah ngomong di hadapan para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalian yang sekarang beriman kepadaku saat ini, 100 tahun ke depan udah nggak ada lagi kalian. Kalau sudah tidak ada lagi. Dan sahabat terdiri jadi dua. Sahabat dari golongan manusia, sahabat dari golongan apa Pak? Jin. Jin juga ada yang sahabat Nabi. Maka kalau ditanyakan kepada para ulama, apakah jin dari kalangan sahabat Nabi ada yang masih hidup sekarang? Jawabannya tidak ada. Dari hadis tadi, Nabi sudah mengatakan, siapapun yang beriman kepadaku, baik jin dan manusia, 100 tahun setelah ini semua sudah gak ada lagi. Dan ternyata shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya hak. Kalau kita lihat dalam buku sejarah, tidak ada yang melebihi 120 Hijriah. Sahabat sudah wafat. Nah, Ibnu Mas'ud ketika dia masih hidup, dia sudah ngomong wala tabtadi'u, jangan ngarang-ngarang masalah agama.
Jangan berlebih-lebihan masalah agama. Dia sudah ngomong di masa dia hidup, bayangkan. Berarti kekhawatirannya sahabat, nanti banyak orang yang gulu, banyak orang yang menambah-nambah ajaran agama, itu sudah ada sejak mereka hidup. Sekarang apalagi? Sekarang apalagi? Lebih banyak orang melakukan ibadah-ibadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang umroh biasa apa aja? Apa aja ritualnya? Ihram. Apa lagi? Tawaf, sa'i, terus tahallul. Terus apa lagi? Kurang satu kata dia. Wukuf di Arafah. Ada travel bahlul itu. Ada wukuf di Arafah. Ini benar loh, Pak. Diajak jemaahnya wukuf di Arafah. Ini kita memang sedang umroh, tapi ingat umroh ini haji kecil. Mudah-mudahan kita sekarang wukuf di Arafah, suatu saat kita wukuf benar-benar di musim haji. Masya Allah. Nangis-nangis di Arafah. Padahal pada Arafah tanahnya itu tidaklah berkah kecuali hanya di tanggal 9 Hijriah. Itu yang berkah pada hari itu saja. Adapun setelah itu hari yang biasa, tanah yang biasa. Jadi doa hukum asalnya hanya mustajab tanggal 9 Hijriah saja. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini dia jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud ngomong dari pertama kali. Kemudian beliau mengatakan faqad kufitum, sudah cukup ajaran Nabi kalian. Nah orang-orang yang nanti yang gulu, dia merasa nggak cukup. Ini kalimat pendek tapi sangat indah. 3 kalimat. Ittabi'u. Kalau bisa anda menghafalkan ini. Ittabi'u. Coba ikuti dulu. Ittabi'u. Pintar, masya Allah. Ulang lagi. Ittabi'u. Wala tabtadi'u. Ulang sekali lagi ya. Ittabi'u. Wala tabtadi'u. Faqad kufitum. Itu aja. Nanti kalau ada orang amalnya nggak sesuai sunnah, ittabi'u wala tabtadi'u, sunnah. Ini ucapannya sahabat. 3. Ikuti, jangan nambah-nambah, sudah cukup. Itu 3. Ikuti, jangan tambah, sudah cukup. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dari ucapan sahabat. Sekarang kita lihat dari generasi para salaf seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Kita belajar kalau pengajian jangan banyak ucapan kita. Kita banyakkan ucapannya para sahabat, para salaf. Dulu ada seorang ustadz kita, semoga Allah menjaga beliau, pernah ditegur sama Ustaz Yazid rahimahullah. Ditegur, kajian ente bagus, tapi ente banyak ngomong. Masya Allah. Maksudnya apa? Seorang dai harus belajar dalam kajian itu, dia memperbanyak ayat Allah, kemudian dalil, kemudian ucapan salaf. Ada penjelasan sedikit boleh kita ngomong. Jadi supaya kita tidak keluar dari keberkahan ucapan mereka. Antum coba lihat bukunya Ustaz Yazid, sedikit beliau berbicara sedikit. Qala Allah, qala Rasul, tafsir para ulama, ada penjelasan sedikit ditambah. Itulah buku yang bagus seperti itu. Karena semua penjelasan agama ini sudah sempurna ditulis oleh para ulama, apalagi dari nasihatnya para sahabat. Nah sekarang kita lihat Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Artinya nggak jauh dari masa sahabat ya, dari 120 mungkin yang paling terakhir. Beliau mengatakan, di sini beliau menjelaskan kepada kita kalau sudah berpegang kepada sebuah manhaj yang sahih harus punya sifat sabar. Kata beliau, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah.
Nah, sabar ini kan ada 3, kata Syekh Utsaimin. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam apa lagi? Maksiat, sabar ketika mendapat musibah. Nah, ibu-ibu perhatikan ibu-ibu ini. Terkadang kita kurang sabar untuk mengikuti sunnah pada perkara-perkara yang memang sudah jelas. Perkara yang sudah jelas. Contoh ada. Kita sudah yakin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berzikir dengan tangan kanannya, yakin atau tidak? Yakin. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar. Kalau pakai tangan kadang-kadang lupa hitungannya. Akhirnya pakai tasbih. Walaupun sebagian ulama membolehkan sebagai alat hitung, tetapi sebaik-baik petunjuk Nabi. Sebagian lagi ada orang umroh, dia tahu selama ini sekali safar sekali umroh, hukum asalnya demikian. Tapi satu rombongan dia lihat temannya bolak-balik umroh lagi. Pertama untuk umroh untuk diri dia selesai, nanti naik ke mikot lagi ke Tan'im, ambil Tan'im. Pernah lihat begitu nggak? Nanti umroh lagi. Nah, banyak orang dia nggak sabar. Apa saya rugi ya? Orang sampai 6 kali umroh, saya baru sekali. Akhirnya dia merasa apa? Merasa pahala saya kurang nih. Ini kata Imam Al-Ghazali tadi, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Kamu sudah benar. Atau lihat para sahabat, mereka berangkat dari Madinah untuk umroh ke kota Makkah. Apakah mereka mengulang-ulang umrohnya? Tidak. Padahal kalau mereka mau beralasan sangat bisa. Dari Madinah ke Mekah dulu mungkin sebagian jalan kaki mereka, sebagian mungkin naik onta. Mumpung sudah sampai di Mekah, kenapa nggak sekalian? Iya atau tidak? Iya. Jadi alasan mereka lebih kuat untuk bisa umroh berulang-ulang. Kan jalan kaki capek. Mumpung masih di Mekah, kita umroh ulang-ulang. Tapi ternyata tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud saya, isbir nafsaka ala sunnah ini termasuk sabar ketika melihat orang seakan-akan melakukan amal soleh padahal bukan di atas sunnah. Sabar kita, karena banyak orang yang terpengaruh dengan sebagian orang yang terlihat melakukan banyak amal soleh. Kemudian beliau mengatakan, waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kalian di mana dahulu para sahabat berhenti. Kalau para sahabat tidak berbuat, jangan berbuat. Contoh seperti maulid misalnya. Ada ustadz, kasihan ya, semoga dapat hidayah. Semoga beliau dapat hidayah. Tulisan-tulisannya kita tahu membantah tentang masalah maulid. Sekarang wallah alam, entah makin pintar, entah makin bodoh, nggak tahu juga lah. Keluar ucapannya, ini khilafiyah, masya Allah. Ini maulid ini khilafiyah, jadi nggak apa-apa. Khilafiyah dari mana, Pak? Jadi kita berhenti pada perkara yang para sahabat tidak amalkan. Jadi kalau kita pernah lihat di semacam di medsos, ada orang bikin zaman Nabi tidak ada maulid, coret, itu tidak. Abu Bakar coret, Umar coret, sampai ke Ali coret. Nanti di tempatnya Bani Fatimiyin atau orang-orang Syiah baru di checklist. Ini benar, benar itu. Rasul tidak melakukan, Abu Bakar tidak melakukan, Umar tidak melakukan, dan seterusnya. Inilah maksud dari waqif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana para sahabat berhenti. Tawakuf sampai ada dalil yang menjelaskan sebuah ibadah tersebut. Wa qul bima qalu, kemudian mereka mengatakan, ucapkanlah apa yang mereka ucapkan. Artinya jangan ngarang-ngarang bicara masalah agama dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu dosanya sangat besar. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada berdusta atas nama Allah?
berdusta atas nama Allah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, Rasul bersabda padahal tidak pernah Rasul ngomong, maka aku persilahkan tempat duduk api neraka, kata Nabi. Maka di antara ulama hadis mereka memberikan adab. Kalau kita membawakan hadis dhaif, kita nggak boleh mengatakan Rasulullah bersabda, tidak boleh. Jadi sighahnya harus dirubah. Waruwiya, kalau dalam bahasa Arabnya waruwiya, atau wakila, bukan qala Rasulullah tapi qila, dikatakan, telah diriwayatkan. Jadi tidak boleh mengatakan Rasulullah bersabda, tidak boleh. Itu diantara ilmu mustalahul hadis seperti itu. Karena kalau kita katakan Rasulullah bersabda, ini kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapkan sesuai dengan apa yang dahulu para sahabat ucapkan. Wa kuffa amma kuffu anhu. Nah, ini penting nih. Dan tahanlah diri kalian dari apa-apa yang mereka menahan diri mereka. Contoh, ada salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia punya semangat puasa luar biasa. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau puasa, apa puasa yang paling terbaik? Kemudian Nabi suruh dia puasa dalam sebulan 3 kali. Puasa sebulan 3 kali. Kata dia, ini ajidu quwwah, saya masih bisa lebih puasa. Kata Nabi, ya sudah, tambah dengan Senin, Kamis. Kata beliau, saya masih punya kekuatan. Ajidu quwwah, saya masih kuat ya Rasulullah. Nabi mengatakan, siyamu Daud, puasa Daud. Dia ngomong lagi sahabat ini, saya masih punya kekuatan. Kemudian Nabi kasih batasan, tidak ada yang lebih afdal dari itu. Artinya di atas puasa Daud udah nggak ada lagi. Ini makna dari ucapannya para ulama salaf, wa kuffa amma kuffu an. Tahanlah diri kalian di mana para sahabat menahan dirinya. Artinya kalau para sahabat berhenti di situ, kita berhenti di sana. Jangan kita bilang, oh sahabat kan puasa Daud, mereka kan jamin masuk surga. Saya kan belum jelas nih. Saya puasa setiap hari aja deh. Gak boleh, Pak. Ini sama seperti 3 orang. Ya nanti kita bacakan hadisnya, 3 orang yang mereka gulu ya, berlebih-lebihan dalam ibadah. Yang satu nggak mau nikah. Alasan nggak mau nikah kenapa? Karena dia merasa istri itu mengganggu ibadah dia. Benar nggak dong? Benar atau tidak? Tidak benar. Istri membantu ibadah kita. Bahkan di antara ciri-ciri wanita salehah, dia membantu suaminya mentaati Allah. Tapi sahabat ini merasa Nabi punya istri karena Nabi dijamin masuk surga. Dia nggak mau nikah. Yang kedua, gulu juga, tidak mau tidur, pengennya begadang terus, sholat malam sepanjang malam, gulu dalam ibadah. Apakah Nabi suka? Tidak. Yang ketiga apa? Puasa. Pengen puasa terus, nggak ada bukanya. Nabi larang ketiga-tiganya. Sampai Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi mengatakan, wallahi inni atqakum lillah, demi Allah aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku menikah, aku juga berbuka dan berpuasa, aku juga tidur dan sholat malam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ingat, bukan dari golonganku maksudnya bukan dari golonganku dalam mengikuti 3 ibadah ini. Bukan dia kafir ya, bukan dia kafir. Sebagian orang membawakan hadis yang kayak gini untuk mengkafirkan orang. Tapi makna dari bukan dari golonganku maksudnya pada ibadah yang sedang Nabi sebutkan. Dia tidak mengikuti sunnah. Bagi khatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ucapan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaklah kamu berpegang kepada salafus saleh
Wa in rafadakan nas, walaupun manusia membencimu, menfitnahmu, menjatuhkan kehormatanmu. Dan dalam dakwah ini banyak. Terkadang yang menjatuhkan kehormatan kita bukan orang luar, teman-teman kita juga, ikhwan-ikhwan kita juga, pengurus-pengurus kajian juga. Jadi kata para ulama, kalau kita sudah berjalan di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, jangan pernah kita peduli dengan omongan orang. Jalan terus di atas sunnah. Yang penting kita benar. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, terus jalan. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari, ketika Allah takdirkan beliau dengan hikmahnya, beliau diusir dari tempatnya. Sampai Imam Bukhari itu meninggalnya di tempat yang terpencil, ada yang mengatakan sendirian, di Samarkand, meninggalnya di situ Imam Bukhari rahimahullah. Tapi tetap dia memperjuangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Imam Ahmad, bukan ditolak orang lagi, di penjara, ya atau tidak? Karena berpegang kepada sunnah. Sampai dipukul dengan pukulan yang bisa menghancurkan tulang rusuknya Imam Ahmad. Begitu orang dulu kokoh kepada sunnah. Sebagian orang terlalu lemah karena dia nggak baca riwayatnya para sahabat, riwayatnya para ulama. Ada yang bilang sama saya begini, Ustaz, saya ini berat ujian saya, Ustaz. Ujian itu apa? Saya, Ustaz, sebelum kenal sunnah ini, ya hidup saya nyaman, Ustaz. Mau beli apa aja bisa, punya rumah, punya kendaraan, gaji ada. Cuman karena saya kerja di tempat haram, saya hijrah. Cuman sekarang saya sulit, katanya. Apa kesulitan antum? Dia cerita, saya sekarang, Ustaz, harus jual somai kemana-mana, jual kebab kemana-mana, dan saya merasa terhina dengan ini, katanya. Nah, kayak gini banyak atau tidak? Banyak. Tadi mungkin dia orang yang masya Allah di dunianya dia masya Allah, tiba-tiba dia hijrah, drastis jatuh ekonominya. Sabar. Rezeki itu bukan hanya di dunia, rezeki juga ada di akhirat. Ingat, Allah mengatakan, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Barang siapa yang hanya ingin kehidupan dunia, Allah akan berikan dunia kepada dia, tapi besok di akhirat udah nggak ada lagi pahala bagi dia. Itu yang Abdurrahman bin Auf khawatirkan. Jangan-jangan Allah membalas salatku, puasaku dengan apa? Dengan ibadah, dengan dunia-dunia yang aku dapat. Khawatir Abdurrahman bin Auf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, ini penting. Dan hati-hatilah engkau dari pendapat-pendapat orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun pendapat-pendapat itu indah engkau dengarkan. Ini banyak orang keluar dari sunnah gulu karena dengarkan pendapat-pendapat orang. Bapak Ibu, kita ini kalau belajar agama terjadi perselisihan, yang pertama antum melihat bukan pendapat ulama, bukan. Apa yang dilihat? Qala Allah, wahyu Allah dulu. Bukan kata Ustadz Fulan, kata Ustadz Alan, bukan. Kata Syekh, kok kata Syekh? Apa kata Allah? Itu dulu. Itu namanya manhaj dalam beragama. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, bagaimana pemahaman sahabatnya, itu dulu kita lihat. Kalau kita kurang bisa memahami, baru kita lihat pendapatnya para ulama yang tidak bertentangan dengan dalil. Karena ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum. Yang maksum adalah Alkitab dan As-Sunnah. Maksum itu. Sekarang orang enggak. Orang sekarang banyak berpendapat beragama dengan kata fulan, kata Alan, kata Ustaz itu boleh kok, masya Allah. Apalagi sesuai dengan hawa nafsunya. Saya pernah membahas waktu itu di satu masjid tentang
Ya biasa ya, masalah fikih. Tapi ada pendapat yang kuat di sini tentang safar tanpa mahram. Waktu saya bahas, dengar suara ibu-ibu sedikit, kata ustaz itu boleh kok, bukan nggak boleh. Kata ustaz lain boleh. Kalau masih begitu cara dia belajar, dia belum ngaji berarti. Kalau kita dengar ada kata ustaz fulan, lihat apa dalil itu, apa dalilnya. Lihat dengan apa dia berdalil, ini yang paling penting. Maka kata Imam Al-Auza'i, hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka memperhiasnya dengan kalimat-kalimat yang indah. Dulu ada salah seorang tokoh menyimpang ya. Dia seorang ahli zuhud. Dia kalau nasihati orang itu bagus, orang banyak menangis. Ternyata dia tokoh kesesatan. Orang banyak tertipu dengan itu. Orang banyak tertipu dengan itu. Di masa sekarang juga banyak. Ada syekh-syekh kadang-kadang dia bukan ahlu sunnah, tapi kalimatnya indah, kalimatnya membuat kita nangis. Oh ternyata pendapat dia tentang orang Syiah, oh nggak apa-apa agama Syiah katanya. Orang banyak tertipu gara-gara apa? Nasihat dia indah. Maka beragama tidak bisa dengan perasaan, nggak bisa. Nggak bisa dengan perasaan. Jadi ibu-ibu ya, jangan beragama dengan perasaan ibu-ibu. Oh enak ini, menyentuh nih, nangis saya dengarnya. Kalau ibu nangis itu benar, nggak apa-apa. Tapi kalau tangisan kita ternyata yang menyampaikan tokoh kesesatan, kita nggak boleh ikuti. Karena agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama dengan wahyu. Agama itu dengan wahyu. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat beberapa penjelasan berkaitan dengan masalah ghulu. Bahaya ghulu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk ghulu. La taghlu fi dinikum. Qul ya ahlal kitab wa ya ahlul kitab, jangan kalian ghulu terhadap agama-agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Janganlah berkata tentang Allah tanpa hak. Jadi telah datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat atau bersikap ghulu. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Sikhr radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia mengatakan begini. Ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun berkata kepada Nabi saat itu. Jadi dia ketemu sama Nabi, dan mungkin rasa cintanya kepada Nabi, rasa hormatnya kepada Nabi membuat dia mengatakan, Anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah cahaya kami. Nabi dipuji berlebihan, gitu. Dia puji berlebihan. Apakah Nabi diam, Pak? Enggak, ini ghulu ini. Ketika Nabi mendengar ada pujian yang berlebihan terhadap dirinya, Nabi nggak diam. Nabi langsung mengatakan, As-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau mengatakan aku sayyid, penguasa. Penguasa itu adalah Allah. Jadi mungkin dia puji Nabi, engkau adalah penguasa, engkau adalah orang hebat, engkau orang yang terhormat, engkau Tuhan kami. Nabi gak diam, Pak. Gak kayak sebagian orang sekarang. Semakin dipuji semakin teruskan. Ini sebagian para habaib, ya seperti itu mereka. Kalau salaman sama dia, gak sopan kalau cuma cium ini, keduanya. Ini guru juga ini. Kalau habis nanya depan guru, gak boleh. Jadi gini ya, cuma antum pernah lihat gak? Jadi kalau ketemu guru, salam, cium dadanya juga. Cium dadanya. Ini gulu ini, Pak. Terus nanti kalau mau keluar, mau pergi meninggalkan guru, jalannya harus mundur. Ajib gak ya? Mundur jalannya. Ini si ente siapa?
Mu'az bin Jabal ketika dia jumpa sama Nabi, dia langsung sujud. Nabi angkat Mu'az langsung. Dan Nabi mengatakan, tidak layak seorang makhluk sujud kepada makhluk. Ruku dan sujud hanya untuk Allah. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia lain, istri sujud kepada suami, tapi nggak boleh. Ingat, ruku dan sujud itu juga tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk antum kalau jalan di depan orang seperti ini, atau nggak perlu ruku, atau setengah ruku, nggak perlu, jalan aja, kasih salam, assalamualaikum. Kecuali antum jalan petentang-petenteng, iya. Antum jalan santai sambil senyum, salam orang, oke. Sebagian orang enggak, ya atau tidak? Nunduk-nunduk. Ini nggak boleh, Pak. Karena ketika dia merunduk, ini posisi seperti ruku. Walaupun dia tidak berniat, Ini gulu juga terhadap guru. Atau gulu terhadap manusia. Nah, di sini berarti Nabi tidak membiarkan ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan. Kemudian, setelah Nabi mengatakan, jangan katakan sayyid. Sayyid itu hanya untuk Allah, penguasa. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Berarti niatnya baik atau tidak? Baik. Bukan ingin syirik, bukan ingin menyembah, niat baik. Engkau orang yang paling mulia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, perhatikan ini, dalam hadis Abu Dawud, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Katakanlah sesuatu yang wajar-wajar aja, biasa-biasa aja. Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yastakhrijannakum syaitan. Jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada dosa. Mungkin awalnya hanya menghormati, lama-lama muncul hulu, muncul niat-niat yang lain. Dan ingat, awalnya terjadi kesyirikan kenapa? Kecintaan kepada orang soleh yang berlebihan. Umatnya Nabi Nuh, meninggal orang-orang solehnya digambar. Maka nggak perlu pakai poster kajian ustadz ada foto, yang nggak perlu itu. Nggak perlu, cukup nama, sudah cukup. Ini pakai foto. Kemudian setelah difoto, mereka belum sembah, umat Nabi Nuh ini. Akhirnya datang generasi yang kedua, mereka bilang, kita buat aja patungnya. Datang generasi yang berikutnya, dibuat patung dan disembah. Jadi setan kalau ingin membuat kita jatuh kepada syirik, nggak langsung sekaligus, khutwah, bertahap demi bertahap. Sama juga dengan ibadah yang lain. Setan kalau ingin membuat kita terjatuh kepada ibadah yang bid'ah, tidak ada tuntunannya, pelan-pelan kita dibuat meninggalkan sunnah. Pelan-pelan merasa ini kayak lebih baik nih, ini kayak lebih pas ini. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah ketika membahas talbis iblis kepada ahli ibadah, apa kata Ibnu Jauzi? Di antara tipuan iblis kepada manusia ahli ibadah, mereka hanya sholat sunnah di masjid dan meninggalkan keutamaan rumah mereka. Jadi sebenarnya kalau antum bisa sholat sunnah qabliyah ba'diyah di rumah, lakukan. Atau sesekali di masjid, oke. Tapi kalau antum merasa di masjid lebih afdal, kena talbis iblis. Itu cara setan membuat kita terjatuh kepada tipuan-tipuan. Sama seperti para wanita juga. Ada sebagian wanita awam rajin sholat, tetapi 5 waktu di masjid, Masya Allah. Dan dia sampai punya keyakinan apa? Lebih afdal di masjid daripada di rumah. Karena dia pernah dengar ada ustadz ngomong gini, oh dulu wanita kenapa afdal di rumah sholatnya? Karena dulu banyak binatang buas. Masya Allah. Ini ustadz ngarang juga ini, Pak. Dulu kan gak banyak orang, dulu kan gelap, gak ada lampu, makanya kalau wanita sholatnya ke masjid bahaya.
makanya di rumah aja. Kalau sekarang sudah aman, kembali kepada hukum asal, ini juga salah gitu. Sabda Nabi itu berlaku sampai hari kiamat. Ketika Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, sesungguhnya rumah-rumah mereka lebih afdol dari masjid-masjid yang mereka datangi. Ini hadis berlaku sampai hari kiamat. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Boleh wanita ke masjid, tapi sampai ada keyakinan lebih afdol di masjid, ghulu. Namanya ghulu. Kemudian juga terkadang seorang dulu dengan itra ini adalah memuji-muji berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduh faqulu abdullah wa rasuluh. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku. Nabi nggak suka. Maka Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan perintah Allah kepada kita bukan memuji Nabi, tapi berselawat kepada Nabi. Atau lihat itu kalimat yang sangat indah. Ya, kita memuji Nabi boleh, tapi hukum asalnya kita diperintahkan Allah untuk apa? Berselawat. Kenapa? Karena kalau perintahnya hanya pujian, nanti orang melampaui batas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Allah tidak mengatakan pujilah, tidak, bersalawatlah. Ya, tentu kita puji Nabi, tetapi hukum asalnya syariat itu menyuruh kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Orang puji Nabi Isa sampai dia akan jadi Tuhan. Tetapi ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi kalau ada seorang dai gila hormat, apa-apa mau istimewa, apa-apa mau spesial, berarti dia mengajarkan gulu kepada muridnya. Gulu. Makanya kita ini sebagai dai, kita sama aja kayak penuntut ilmu. Jangan terlalu kita ingin dispesialkan, ingin dielulukan, ingin harus dikhususkan terus. Enggak. Ada satu kitab judulnya Arba'un atau 40 kisah dalam sahih, dalam hadis-hadis sahih. Disebutkan di antaranya hadis Bukhari Muslim. Nabi itu kalau berjalan tidak ada dua pengawal di belakangnya. Tidak ada dikawal-kawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan sendirian. Sampai pada salah seorang sahabat masuk masjid, Nabi sedang duduk dengan para sahabat yang lain. Sampai orang tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Saking penampilannya biasa aja, Pak. Jangan antum terbayang Nabi itu punya kursi khusus, Masya Allah. Kursi tuan guru, tidak ada, Pak. Ini kursi dipakai sama siapa aja, kan gitu. Antum kalau lihat pengajian-pengajian tarekat, apalagi sufi ekstrim, itu kursi guru nggak boleh didudukin, spesial. Jangan duduk di kursi guru, nggak sopan antum. Masya Allah. Kualat ente. Nggak dapat tangan guru, nah minimal tangan kursi dapat. Guru ini berlebih-lebihan, Pak. Jadi kita juga mengajarkan kepada jamaah kita tidak boleh guru, tak boleh kita guru. Makanya sebagian para ulama benar-benar membenci foto-foto, benci foto-foto, terutama ulama-ulama Yaman. Dulu ada satu cerita, seorang ustaz cerita, muridnya Syekh Muqbil sedang khutbah, ini di Yaman, di Darul Hadis ya, Ahlus Sunnah, sedang khutbah. Mungkin ada orang awam, dia nggak tahu, mungkin sedang ziarah ke markas, dia mau foto sih itu, foto orang Indonesia biasa, mau pas-pasin. Di Yaman setiap ulama ada bodyguardnya, karena supaya keamanan para ulama, karena situ banyak Syiah.
Jadi ada bodyguard, biasanya ada tentara yang di sebelah mimbar tersebut. Waktu tentara itu lihat ada orang memfoto-foto, diginikan langsung senjata. Tapi nggak ditembak, ditakut aja. Karena memang itu sesuatu yang gulu juga, foto-foto untuk apa? Nah, jadi intinya para ulama, kemudian juga para dai, tidak boleh dia mengangkat dirinya sehingga orang-orang gulu sama dia, nggak boleh. Makanya dulu disebutkan dalam hadis bahwasanya semua orang bisa mengetuk pintu rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang bisa mengetuk. Jadi supaya orang biasa aja sama Nabi SAW. Pernah ada salah seorang datang ke hadapan Nabi, dia baru masuk Islam. Dia mungkin karena saking segannya sama Nabi, dia ngomong sampai menggretek atau menggretek. Apa? Gemetar, menggretek kalau bahasa saya. Gemetaran dia ngomong. Sakit segannya sama Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Apa kata Nabi? Mahlan, udah biasa aja, nggak usah grogi. Bahkan Nabi sampai mengatakan, aku ini orang yang biasa makan daging juga. Maksudnya tawadu Nabi SAW. Jadi Nabi tidak ada orang grogi, Nabi malah makin bikin dia grogi. Kenapa antum? Iya. Tapi Nabi buat dia tidak grogi. Di sini dalil ketawaduannya Nabi. Biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus contoh itu. Kita harus contoh. Sebagian orang nggak dipanggil ustadz marah dia. Dipanggil namanya marah dia. Yofin, nggak sopan ya, Masya Allah. Nggak ada, Pak. Biasa aja. Saya kadang-kadang ketemu di kantor dipanggil Pak Yofin, saya biasa aja. Mas, biasa aja. Kenapa kita harus ingin dipuji berlebihan? Enggak. Nabi saja dia mengatakan, katakanlah aku hamba Allah dan aku utusannya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi insyaallah taala. Berkaitan dengan gulu ini, ada beberapa bentuk-bentuk gulu yang perlu kita perhatikan secara ringkas saja, secara ringkas. Pertama, gulu dalam akidah. Contohnya tadi, mengkultuskan seseorang dalam akidah, dalam keyakinan, atau misalnya mudah menuduh orang melakukan syirik tanpa bukti. Ini juga gulu. Jadi kita nggak boleh berbuat syirik, tapi menuduh orang kafir juga nggak boleh. Itu juga gulu, berlebihan. Seperti Khawarij. Mereka gulu dalam masalah akidah, ya atau tidak? Sehingga mereka kafirkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda tentang orang-orang Khawarij dalam hadis muttafaqun alaih, yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Orang-orang yang gulu Khawarij, mereka telah keluar dari agama ini sebagaimana anak panah menembus buruannya. Artinya mereka sudah tersesat. Ini bid'ah gulu dalam akidah. Kemudian ada gulu dalam ibadah. Contohnya apa gulu dalam ibadah? Mewajibkan yang tidak wajib. Ingat itu. Mewajibkan yang tidak wajib, itu gulu. Kemudian juga mengharamkan yang tidak diharamkan, nggak boleh juga. Kita boleh hati-hati, tapi mengatakan haram jangan. Ada orang, dia mungkin dia sedang proses diet, masalah ada sedang proses diet. Terus dia haramkan semua makanan daging, dia haramkan beras, dia haramkan, nggak boleh. Atau apapun contohnya yang Allah halalkan nggak boleh diharamkan. Kita menjaga boleh, tapi mengharamkan tidak boleh. Jadi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian juga memaksa amalan sunnah pada semua orang. Memaksa amalan sunnah pada semua orang. Kalau amalan itu sunnah, kita jangan paksa orang untuk mengerjakan. Kita menganjurkan aja. Menganjurkan. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan ke masjid, nggak boleh dilarang. Tetapi rumah mereka lebih baik.
Kalau ada orang melarang wanita ke masjid, gulu dia gulu, nggak boleh. Ada orang mewajibkan qabliyah ba'diyah, gulu dia. Ada orang mencela, Ustaz, antum kok nggak sholat gerhana kemarin Ustaz? Antum kurang iman ini, gulu ini. Nggak boleh Pak. Ibu-ibu ingat ya, kalau lagi semangat aja sendirian, nggak apa-apa. Ngajak orang silahkan, tetapi mengatakan orang kurang iman, kurang bertakwa hanya karena dia meninggalkan amalan sunnah, secara hukum sunnah, nggak boleh dicela. Nggak boleh dicela, sunnah. Maka Syekh Utsaimin pernah ditanya, ya Syekh, walaupun di sini yang paling penting hukumnya wajib, masalah sholat 5 waktu masjid kan wajib. Tapi Syekh Utsaimin ditanya, Syekh, saya punya suami, dia nggak mau sholat 5 waktu di masjid. Iya pernah, tapi jarang ke masjidnya. Apa kata Syekh Utsaimin? Apakah dia masih sholat? Masih. Maka syukuri perbuatan itu. Artinya laki-laki ke masjid hukumnya wajib sebenarnya, pendapat yang kuat. Walaupun ada khilaf kan, ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi seorang jangan sampai dia akhirnya mencela sesuatu yang misalnya tidak terjadi yang namanya ijma. Itu dulu dalam ibadah misalnya. Atau misalnya dia punya keyakinan, contoh dalam ibadah, dia meyakini ketika turun dari sujud tangan duluan misalnya. Kemudian dia salahkan semua orang yang kaki duluan. Ini juga gulu Pak. Ada lagi yang berdebat masalah ini, nggak selesai seminggu debatnya. Ini geraknya gimana? Gini atau gini atau gini, telunjuk jari. Ini gulu juga. Nah, ada orang yang gulu dalam hal-hal seperti ini, dia kena talbis iblis. Kemudian gulu dalam masalah menvonis. Gulu dalam masalah menvonis, mudah mengkafirkan, mudah memfasik-fasikkan orang, mudah mentabdi. Mentabdi itu apa? Menjatuhkan vonis ahlul bid'ah. Nggak boleh bermudah-mudahan ya. Pada perkara-perkara yang sifatnya adalah terkadang ijtihad. Termasuk juga dalam masalah vonis hukum-hukum fikih. Contoh begini, foto, video. Masa gara-gara ada ustadz yang divideokan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Ada yang begitu nggak? Ada. Dicela, dikatakan dajjal, masya Allah. Ini masalah fikih ijtihadiyah. Para ulama pakai video, ceramahnya ada. Jadi kita boleh punya prinsip. Banyak ulama, ada ulama di Saudi, dia mengharamkan video, ada. Tapi mereka tidak pernah saling bermusuhan. Sekarang kalau ada sebagian orang dia nggak mau pakai video, tapi dia jelek-jelekkan ustadz yang pakai video. Ini berlebih-lebih, namanya gulu dalam masalah hukum, dalam menghukumi sesuatu. Kemudian juga gulu dalam masalah jarah wa ta'dil. Di ilmu masalah ilmu hadis, jarah wa ta'dil ini dalam menilai perawi hadis, terlalu berlebihan dan seterusnya. Nah, itu dia beberapa contoh atau bentuk gulu secara ringkas. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menyebutkan dampak dari gulu. Ini di antara bahayanya. Yang pertama, menciptakan perpecahan. Orang kalau sudah gulu akan tercipta perpecahan. Artinya apa? Gulu terhadap gurunya. Pokoknya saya kalau nggak sama ustadz ini saya nggak mau belajar. Nanti dia akan terjadi perpecahan. Jadi makanya orang tidak boleh gulu kepada siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ketika dia gulu, dia akan terjerumus kepada kesyirikan, syirik, kemudian kepada dosa-dosa yang lain karena dia gulu. Dan yang ketiga, kalau dia gulu, itu akan membuat dia susah sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Ma ja'alakum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesusahan dalam agama ini. Artinya orang kalau sudah gulu akan susah di dalam beragama. Contoh gini, ada orang dia safar,
Yang namanya safar sholatnya dikosor ya atau tidak? Kosor. Oh dia nggak mau, enggak. Saya tetap 4 rakaat. Yang kosor-kosor ini imannya kurang. Masya Allah. Nabi tidak pernah. Nabi selama safar selalu beliau kosor, nggak pernah. Nabi itmam tidak pernah 4 rakaat, selalu kosor. Hatta sampai 20 hari Nabi SAW mengkosor sholatnya. Karena agama bukan dengan perasaan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Kemudian ya, para ulama sebutkan, ini poin yang terakhir insyaallah taala, sebab-sebab gulu. Sebab-sebab gulu. Saya baca secara cepat ya. Pertama, al-jahl, kebodohan terhadap agama. Kebodohan terhadap agama. Makanya kadang-kadang orang kalau dia tidak punya ilmu agama, dia akan membuat diri dia berat sendiri. Contoh, ketika orang umroh, ketika tawaf doanya bebas atau tidak? Bebas. Kecuali nanti ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Selainnya bebas. Putaran pertama terserah mau baca apa, putaran kedua terserah. Sebagian orang memberat-beratkan diri. Putaran pertama harus ini, putaran kedua harus ini. Memberat-beratkan diri. Ini dia namanya ghulu dalam masalah ibadah, karena kebodohan terhadap ilmu agama. Yang kedua, ta'assub hizb atau taqlidul a'ma. Dia taklid buta, fanatik. Jadi diantara sebab orang itu ghulu kenapa? Fanatik. Oh dia fanatik kepada satu mazhab, fanatik kepada satu guru, fanatik kepada satu ormas. Ini ghulu, nggak boleh. Kemudian ghurur, sebabnya adalah ghurur. Ghurur itu adalah tertipu dengan semangat. Ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak orang tertipu dengan dunia. Nah, biasanya orang terjatuh kepada ghulu karena tertipu dengan semangatnya. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Jadi akhirnya dia mudah memvonis orang, mudah untuk mengklaim, menghakimi ibadah-ibadah seseorang. Namanya juga gurur ya, tertipu dengan semangatnya sendiri. Sampai saya pernah dengar sebagian orang sekte sesat tidak boleh memberikan salam kepada orang yang tidak berbaikat kepada guru kita. Wah ini guru masalah ini masalah tertipu dengan semangatnya sendiri. Seperti Khawarij, tertipu dengan semangatnya Khawarij. Ingin menegakkan hukum Allah tapi tertipu dengan semangatnya karena kebodohannya. Kemudian juga sebabnya adalah budaya, tradisi. Gara-gara tradisi akhirnya ghulu. Mau salam sama orang tua, ngesot dulu, ngesot. Dicium, nggak boleh itu. Merangkak-rangkak itu berlebih-lebihan. Mencuci kaki orang tua, kemudian airnya diminum, itu ada. Dianggap sebagai keberkahan. Masya Allah. Umi kemarin waktu saya cium kaki Umi, mobil saya kejual 3, alhamdulillah. Nah sekarang cium lagi dong biar 5 yang kejual. Ini ghulu semua Pak, nggak boleh ini. Kita hormat sama orang tua, ada batas wajarnya, batas kewajaran. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah kurangnya mendapat bimbingan dari para ulama. Jadi biasanya orang-orang yang ghulu ini dia nggak mau dengar nasihat para ulama, nggak mau dengar nasihat para ulama. Padahal para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan setiap kita sebutkan kata para ulama, ulama yang kita maksud adalah ulama Ahlus Sunnah. Kalau di masa sekarang diantaranya sebagai penutup aja, berantum ingat-ingat nama-nama ini. Contoh Syekh Albani rahimahullah sudah wafat. Kemudian di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, siapa lagi? Ulama-ulama sudah bilang, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i sudah wafat juga. Kemudian yang kemarin baru wafat Syekh Rabi Al-Madkhali. Ini ulama-ulama sunnah. Kita merujuk kepada mereka, buku-buku mereka dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ghulu dan mudah-mudahan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ingat ikhwatal iman ya,
Kita tidak boleh gulu, tapi bukan berarti kita taksir. Apa itu taksir? Kita juga meremehkan, nggak boleh juga. Kita nggak pengen gulu sama guru kita, tapi kita meremehkan, itu juga tidak boleh. Kita sifatnya pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ahlus sunnah itu mereka pertengahan dalam segala sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya jawab sebagian pertanyaan aja ya, sebagian. Kita sampai jam berapa? Jam 11 ya? Biasa 11 kan? Saya jawab sebagian aja. Ini yang panjang-panjang ini pasti ibu-ibu ini kan? Yang panjang-panjang ibu-ibu. Yang panjang-panjang ibu-ibu. Bagaimana apabila orang tua yang sudah sepuh dan sakit masih terus-menerus melakukan puasa sunnah Senin Kamis sampai dirinya sendiri lemah? Ini juga gulu, tidak boleh. Ya, sampaikan kepada orang tua kita, kalau memang tidak kuat, maka tidak ada paksaan untuk puasa Senin Kamis. Dan sampaikan kepada mereka, kan dulu Umi sering puasa ketika sehat. Ada hadis yang mengatakan kalau orang dulu terbiasa melakukan amal soleh, muqiman sahihan, ketika dia sehat dia beramal soleh, ketika dia mukim dia beramal soleh, terus ketika dia sakit dia nggak bisa kerjakan, Allah tetap berikan pahala kepada dia. Ingatkan dengan hadis itu. Orang tua kita dulu sering tahajud, sekarang kaki udah nggak kuat, susah bangun, dia masih dapat pahala itu kalau dia dulu sering tahajud. Itu diantara keutamaan membiasakan amal-amal soleh. Itu keutamaannya. Bagaimana hukumnya mendengar perkataan dari kaum Syiah, walaupun itu pakar hukum agama Islam, pakar kesesatan ini? Karena kita ketahui Syiah terkenal akan dusta atas ucapannya. Nggak boleh kita dengar ucapannya, tidak boleh. Nanti antum kena syubhat, akhirnya apa? Masuk Syiah, naudzubillah. Afwan, saya izin bertanya, anak ingin sekali haji dan umrah. Alhamdulillah, uang yang dimiliki suami cukup untuk keduanya. Namun suami merasa uang yang ada hanya cukup untuk perputaran modal usaha dan daftar haji reguler saja. Suami merasa umrah bisa nanti karena anak-anak masih di bawah usia 5 tahun. Saya khawatir Allah lebih dulu mematikan atau mengambil nikmat sehat atau waktu luang yang ada. Apakah saya berlebihan? Ustaz, mohon nasihat dan doanya. Ya, ingat ada satu kaidah dalam agama kita, wa amruhum syura bainahum. Perhatikan ibu-ibu ya. Di antara nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu terbiasa bermusyawarah. Diskusi lagi dengan suami. Ya, memang umrah ini kan sunnah, tapi mungkin suami memandang ada yang lebih penting didahulukan, ya. Maka kita jangan memaksa suami kita. Kalau suami sudah mengatakan seperti itu, ikuti aja. Mungkin suami punya pertimbangan sendiri, karena ini ibadah sunnah. Seandainya Allah matikan kita sebelum kita umrah, Allah sudah nilai niat kita, Allah sudah nilai dengan niat kita. Baik jemaah sekalian, satu lagi deh, ini panjang sekali. Mengapa banyak orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, diberikanlah contoh seperti tahlilan dan seterusnya ya. Dan ironisnya yang melakukan ini adalah bisa disebut ulama atau yang mengerti dengan agama, buka kurung katanya. Mengapa? Iya tadi, sebabnya tadi, karena mereka tidak mau mengikuti, jawabannya itu. Tidak mau mengikuti, kemudian menambah-nambah dan tidak merasa cukup. Itu jawabannya. Itu jawaban dari semua hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Sama kayak orang azan. Di masa Nabi orang azan langsung aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebagian masjid di Indonesia nggak merasa cukup dengan itu. Pakai mukadimah dulu. Innallah wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Kenapa dia tambah ini, Pak? Karena nggak merasa cukup. Nggak merasa cukup dia. Nah, biasanya kayak gini karena tidak belajar manhaj. Dia nggak belajar keutamaan para sahabat. Dia nggak belajar kewajiban mengikuti dalil. Jadi belajarnya tidak terarah belajarnya. Tidak terarah. Maka saya sangat rekomendasikan kepada semua ikhwan dan akhwat, silakan baca buku fikih, silakan belajar muamalah, silakan, tapi jangan tinggalkan satu buku yang berkaitan dengan masalah manhaj. Yang paling bagus diantaranya sudah diterjemah, buku bahasa Indonesia itu punya Ustaz Yazid, baca ya. Mulia dengan manhaj salaf. Itu antum baca, khotamkan itu. Apa hasil dari kita baca itu? Kita semakin kokoh. Gak ada yang lebih hebat daripada para sahabat. Gak ada yang lebih paham daripada para sahabat. Itu buah dari belajar manhaj. Kalau sudah sahabat ngomong, kita udah gak berani ngomong lagi. Nah, semakin kita tahu kedudukannya para sahabat, semakin kita ingin mengikuti mereka. Baca itu, mulia dengan manhaj salaf, baca. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.